warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan belajar materi Al-Quran Hadis. Untuk bab yang pertama, Quran Surah Al-Asr. Di sini nanti kita akan memahami dan mempelajari Surah Al-Asr. Yang pertama adalah mengenal Surah Al-Asr. Nah, tahukah kalian apa sih arti dari Surah Al-Asr? Nah, Surah Al-Asr itu artinya demi masa, diambil dari ayat yang pertama. Surah Al-Insyirah adalah surah ke-103 dalam Al-Quran. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Asr termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Asr diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Surah Al-Asr diturunkan setelah surah Al-Insyirah. Surah Al-Asr ini menjelaskan tentang pentingnya waktu. Selanjutnya, bacaan dan terjemah surah Al-Insyirah. Perhatikan dan simak baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, itu tadi adalah contoh bacaan dari surah Al-Asr yang bisa kalian ikuti dan dengan mudah dihafalkan. Tentunya semua sudah hafal ya, karena juz 30 sudah dihafalkan. Untuk selanjutnya adalah kosakata atau terjemahan perkata surah Al-Asr. Wal 'asr artinya demi masa. Inna artinya sesungguhnya. Insana artinya manusia. Lafi artinya sungguh dalam. Khusr artinya kerugian. Illa artinya kecuali. Alladzina artinya orang-orang yang. Amanu artinya mereka beriman. Wa amilu artinya dan mereka berbuat. Sholihati artinya kebajikan-kebajikan. Wa tawasaw artinya dan mereka saling berwasiat. Bil haqqi artinya dengan kebenaran. Tawasaw artinya dan mereka saling berwasiat. Bis sabr artinya dengan kesabaran. Selanjutnya, penjelasan atau isi kandungan dari Quran Surah Al-Asr. Dulu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan berkumpul di sore hari. Mereka berkumpul bercakap-cakap saling membicarakan segala aktivitas kehidupan mereka. Ada yang menceritakan tentang kemegahan, mereka juga saling membanggakan kedudukan dan harta yang mereka miliki. Hal tersebut menjadikan mereka saling iri dan terjadilah pertengkaran. Mereka pun saling bermusuhan. Berkaitan dengan kisah tersebut, maka turunlah surah Al-Asr yang menjelaskan bahwa waktu Asr sebaiknya digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kandungan surah Al-Asr yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surah Al-Asr dengan kata sumpah, yaitu wal asri, yang artinya demi masa. Allah bersumpah demi waktu. Hal ini menjadi sebuah isyarat bagi Nabi Muhammad
dan orang-orang yang beriman agar memperhatikan waktu dalam kehidupannya. Kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, harus menggunakan waktu dengan hal-hal yang terpuji. Jadi, kita harus memanfaatkan waktu untuk melakukan sesuatu yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bila kita menggunakan waktu dengan hal-hal yang terpuji, dengan hal-hal yang berfaedah, maka hidup kita tidak akan sia-sia. Jadi, ada loh yang manusia itu hidupnya dalam keadaan yang merugi, sebab banyak di antara manusia tidak memperhatikan ajaran dalam agama. Manusia sibuk menikmati kemewahan di dunia dan melalaikan perintah dalam agama. Mereka tidak menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Jadi mereka banyak yang berfoya-foya, banyak yang menghambur-hamburkan uang, banyak yang hidupnya bermewah-mewahan tanpa bersedekah dan sebagainya. Allah menyebutkan beberapa manusia yang tidak merugi dalam kehidupannya. Mereka antara lain adalah orang yang beriman, yang selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Dan orang yang selalu beramal soleh, seperti bersedekah, berinfak, berkurban, agar hidupnya selalu berkah dan bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya adalah saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi artinya kalau kita mempunyai teman apabila dia melakukan kesalahan, kita wajib untuk menasihatinya. Dan apabila kita mempunyai teman yang dia itu terkena musibah, kita harus menasihatinya supaya dia selalu sabar. Pesan-pesan dalam surah Al-Asr adalah agar manusia tidak menjadi orang yang merugi dalam kehidupannya, yaitu 1. Manusia harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. 2. Beriman kepada Allah SWT. 3. Melakukan amal kebaikan, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, apabila dari pesan-pesan dari Quran Surah Al-Asr tadi kita lakukan, semoga kita bisa terhindar dari golongan orang-orang yang merugi. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat, dapat dipahami, dan yang paling penting dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat terhindar dari golongan orang-orang yang merugi dan dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.